Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulfi Firdayanti, NIM 1520117130009 dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang identifikasi potensi bahaya dan risiko serta pengendalian risiko. Identifikasi potensi bahaya dan risiko ini dilakukan pada aktivitas di lingkungan rumah. Untuk aktivitas yang pertama, mencuci piring. Potensi bahayanya yang pertama ada mekanik, yaitu batu lumpang yang dijadikan alat bantu untuk menunjang tinggi badan. Resikonya, ketika lantai, kaki, atau batu lumpang dalam keadaan basah dapat mengakibatkan terpleset. Untuk pengendalian resiko, yang pertama ada eliminasi. Tidak lagi menggunakan batu lumpang untuk menunjang tinggi badan, namun ketika tidak menggunakan batu lumpang tersebut, pekerja akan kesulitan dalam menjangkau bak cuci piring. Yang kedua, substitusi. Batu lumpang bisa digantikan dengan ketiga, modifikasi engineering. Jika backdrop dirasa cukup mahal, bisa digantikan dengan papan yang terbuat dari kayu atau bisa membuat tangga kecil dari semen. Yang keempat, administrasi. Memberikan pengertian kepada pekerja untuk menggunakan alat yang standar agar tidak membahayakan ketika bekerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan alas kaki yang layak untuk digunakan di tempat yang basah karena sekitar tempat cuci piring sering basah. Untuk bahaya mekanik yang kedua, ada perawatan dapur yang licin ketika terkena air dan sabun. Resikonya, peralatan dapur yang jatuh dan pecah dapat melukai fisik pekerja. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Tidak menggunakan tangan kosong ketika mencuci peralatan dapur untuk melindungi pekerja. Yang kedua, substitusi. Ketika mencuci peralatan dapur, semua dapat dipastikan akan licin pada tangan, namun tidak dapat dihindari, karena mencuci peralatan dapur merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Pekerja bisa menggunakan mesin cuci piring atau dishwasher. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika mesin cuci piring dirasa terlalu mahal, pekerja bisa menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi diri. Kemudian yang keempat, administrasi. Memberikan wawasan kepada pekerja tentang alat-alat yang digunakan agar tidak melukai fisik dalam bekerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan pekerja sarung tangan yang memiliki motif timbul untuk mengurangi rasa licin. Jika sudah menggunakan alat pencuci piring, tidak lagi diperlukan alat pelindung diri khusus. Kemudian resiko bahaya yang kedua, ada fisika. Suhu ruang yang panas disebabkan luas ruangan yang sempit. Resikonya membuat pekerja cepat berkeringat saat bekerja. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Mengatur ruangan agar lebih luas dan nyaman untuk bekerja, namun tidak bisa menambahkan luas ruangan karena keterbatasan luas lokasi. Yang kedua, substitusi. Suhu di sekitar tempat kerja yang sempit membuat suhu menjadi pengap. Untuk mengatasi itu, bisa dibuat ventilasi baru untuk menambah sirkulasi udara. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika membuat ventilasi baru dirasa cukup mahal, bisa dilakukan penataan tata ruang agar lebih luas. Yang keempat, administrasi. Memberikan solusi kepada pekerja agar lebih nyaman untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, alat pelindung diri. Untuk alat pelindung diri pada suhu ruang tidak ada yang spesifik untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, bahaya biologi. Serangga yang berterbangan di bawah lampu. Resikonya, serangga yang berterbangan di bawah lampu dapat mengganggu pekerja dan serangga kecil yang bisa masuk ke mata pekerja dapat mengakibatkan infeksi mata. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Cahaya lampu dapat mengundang serangga, namun kita tidak dapat menghilangkan lampu karena lampu merupakan sumber pencahayaan. Kemudian yang kedua ada substitusi. Menggunakan alat perangkap serangga untuk menangkap serangga.
Yang ketiga, modifikasi engineering. Bisa menggunakan jaring untuk menutup lubang yang digunakan serangga sebagai jalan masuk. Yang keempat, administrasi. Menambahkan solusi pekerja tentang bagaimana mencegah masuknya serangga dalam ruangan. Yang kelima, alat pelindung diri. Jika peralatan belum dipasang, pekerja bisa memakai alat pelindung diri berupa kacamata untuk mencegah serangga masuk ke dalam mata. Potensi bahaya biologi yang kedua, ular yang sering berada di bawah tempat cuci piring. Resikonya, gigitan ular dapat mengakibatkan pekerja luka dan terkena racun dari bisa ular. Pengendalian resikonya yang pertama ada eliminasi, yaitu merapikan barang-barang yang bisa dipakai untuk sarang ular dan menutup selokan di bawah tempat cuci piring yang biasa ditemukan ular. Yang kedua, substitusi, menyusun barang-barang dengan rapi dan tidak meletakkan barang di lantai. Kemudian membuat penutup pada selokan bawah tempat cuci piring menggunakan papan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Untuk mencegah masuknya ular, pekerja bisa memasang ijuk sapu pada jalan masuknya ular. Yang keempat, administrasi. Memberi pengetahuan kepada pekerja tentang bagaimana mencegah ular masuk ke dalam selokan. Selain itu, juga memberitahu bagaimana perlakuan pekerja jika dijumpai ular di tempat kerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Di sini tidak ada alat pelindung diri khusus yang disarankan untuk dipakai. Namun, disarankan untuk selalu menyediakan alat-alat pertolongan pertama dan menyediakan nomor telepon darurat jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, potensi bahaya kimia. Bahan kimia yang terkandung dalam sabun cuci piring. Resikonya, bahan kimia dalam sabun dapat mengakibatkan kulit kering dan jika kulit sensitif bisa mengakibatkan iritasi. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Sabun cuci piring diciptakan untuk menghilangkan minyak. Jika tangan terpapar langsung dengan sabun, maka minyak dalam tangan akan terangkat sehingga mengakibatkan tangan kering dan iritasi. Maka dari itu harus memakai pelindung tangan. Yang kedua, substitusi. Menggunakan sabun cuci piring yang aman untuk tangan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Sabun cuci piring yang aman buat kulit biasanya memiliki harga yang cukup mahal. Maka pekerja bisa menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari sabun cuci piring. Yang keempat, administrasi. Memberikan pengetahuan kepada pekerja tentang bahaya sabun cuci piring pada kulit. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan sarung tangan untuk melindungi kulit tangan dari sabun. Potensi bahaya yang kelima ada ergonomi. Posisi pekerja yang harus membungkuk dan berdiri. Resikonya, bekerja dengan membungkuk terlalu lama dapat mengakibatkan nyeri tulang belakang. Pengendalian resiko yang pertama, eliminasi. Melakukan perenggangan dan duduk ketika badan sudah terasa pegal. Yang kedua, substitusi. Menggunakan mesin pencuci piring otomatis sehingga pekerja tidak perlu melakukan pekerjaan dengan membungkuk terlalu lama. Yang ketiga, modifikasi engineering. Merombak tempat cuci piring sesuai dengan postur tubuh pekerja. Yang keempat, administrasi. Memberitahu pekerja bahwa bekerja dengan membungkuk dapat menyebabkan nyeri tulang belakang. Selain itu, juga membantu pekerja dalam menemukan cara untuk mencegah nyeri tulang belakang akibat kerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri yang secara spesifik digunakan, namun pekerja dapat menggunakan korset untuk mencegah nyeri pada tulang belakang. Korset ini digunakan pada saat pekerja masih bekerja secara manual. Jika sudah memakai mesin pencuci piring otomatis, tidak diperlukan lagi korset sebagai alat pelindung diri. Potensi bahaya yang keenam, psikologi. Bau dari sisa makanan. Resikonya, bau dari sisa makanan dapat membuat pekerja merasa jijik. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan sisa makanan, namun ketika mencuci piring, sisa makanan akan selalu ada. Yang kedua, substitusi. Menggunakan mesin cuci piring otomatis sehingga pekerja tidak mencium bau sisa makanan.
Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika mesin pencuci piring otomatis dirasa mahal, pekerja dapat melakukan cuci piring secara manual dengan menggunakan sabun cuci piring untuk mengurangi bau sisa makanan. Yang keempat, administrasi. Mengedukasi pekerja bahwa bau dari sisa makanan dapat menyebabkan pekerja tertekan. Yang kelima, alat pelindung diri. Untuk melindungi pekerja dari bau sisa makanan, bisa menggunakan masker dan sarung tangan. Aktivitas yang kedua, membersihkan kamar mandi. Potensi bahaya yang pertama, ada mekanik. Sikat kamar mandi yang terlalu kecil. Resikonya membuat pekerja selalu membungkuk, jongkok sehingga mengakibatkan nyeri pada tulang belakang. Kemudian untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan sikat, namun tidak mungkin karena sikat diperlukan untuk menggosok lantai kamar mandi. Yang kedua, substitusi. Sikat bisa diganti dengan brush portable elektrik karena alat ini lebih aman dan nyaman ketika digunakan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika dirasa mahal, bisa diganti dengan sikat yang memiliki pegangan sesuai dengan tubuh pekerja. Yang keempat, administrasi. Mengedukasi pekerja bahwa bekerja dengan posisi jongkok dalam waktu cukup lama dapat mengakibatkan tekanan berlebih pada serviks dan tulang belakang. Yang kelima, alat pelindung diri. Menggunakan mat atau korset untuk melindungi tulang ekor. Potensi bahaya mekanik yang kedua, tertimbun barang-barang dari rak. Resikonya, ketika ada barang yang jatuh dari rak, pekerja dapat tertimbun dan melukai kepala. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan rak pada kamar mandi tetapi tidak mungkin, karena rak dibutuhkan untuk menaruh barang-barang di kamar mandi. Yang kedua, substitusi. Untuk lebih aman dan rapi, bisa menggunakan set dispenser kamar mandi. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika set dispenser kamar mandi dirasa mahal, bisa diganti dengan rak yang memiliki pelindung agar barang-barang tidak terjatuh. Yang keempat, administrasi. Memberi edukasi pada pekerja tentang pentingnya menjaga kerapian di kamar mandi untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang kelima, alat pelindung diri. Selagi rak belum diganti, pekerja yang bertugas membersihkan kamar mandi disarankan memakai helm agar tidak terluka ketika ada barang yang jatuh. Ketika merapikan rak, pekerja disarankan untuk memakai sarung tangan untuk mengantisipasi ada tumpahan sampo, sabun, dan lain-lain agar tidak terjadi iritasi pada kulit. Potensi bahaya yang kedua ada fisika. Pencahayaan. Kurangnya pencahayaan membuat penglihatan pekerja minim. Misal ada tumpahan sabun atau sampo di lantai dapat mengakibatkan pekerja terpleset. Pengendalian resikonya yang pertama eliminasi. Pencahayaan yang cukup sangat diperlukan untuk memaksimalkan penglihatan pekerja pada saat bekerja. Yang kedua, substitusi. Bisa menggunakan lampu ketika kamar mandi digunakan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Penggunaan lampu kurang efektif karena menyalakan dan mematikan lampu secara berulang-ulang akan membuat lampu cepat putus. Untuk mempermudah penggunaan di siang hari bisa membuat atap yang terbuat dari kaca. Yang keempat, administrasi. Membantu pekerja menemukan cara agar lampu tidak mudah rusak. Yang kelima, alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri yang spesifik digunakan dalam pekerjaan ini. Namun, selalu disediakan kontak P3K untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Potensi bahaya fisika yang kedua ada tekstur lantai. Lantai yang tidak bertekstur dapat menyebabkan terpleset. Pengendalian resikonya yang pertama ada eliminasi. Mencari cara bagaimana lantai kamar mandi aman digunakan dan tidak menyebabkan pekerja tergelincir. Yang kedua, substitusi. Mengubah atau mengganti lantai kamar mandi dengan tekstur yang lebih kasar untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika mengganti lantai membutuhkan biaya yang cukup besar, bisa digantikan dengan memasang karpet karet anti-slip.
Yang keempat, administrasi. Membantu bekerja tentang bagaimana menangani lantai licin dalam kamar mandi. Yang kelima, alat pelindung diri. Jika lantai belum diganti atau dipasang karet anti-slip, pekerja bisa menggunakan alas kaki yang memiliki alas bertekstur. Potensi bahaya yang ketiga ada biologi, serangga yang berterbangan di bawah lampu. Jika tidak diketahui, serangga dapat menyengat pekerja dan menimbulkan rasa gatal. Pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Bagaimana cara agar serangga tidak dapat masuk ke kamar mandi? Karena kamar mandi merupakan tempat yang wajib bebas dari serangga. Yang kedua, substitusi. Membasmi sarang serangga menggunakan obat-obatan pembasmi serangga. Yang ketiga, modifikasi engineering. Ketika sudah dibasmi namun serangga masih bermunculan, dapat dipasang jaring-jaring di lubang selokan. Yang keempat, administrasi. Menambah wawasan pekerja tentang bagaimana mencegah serangga masuk ke kamar mandi. Yang kelima, alat pelindung diri. Untuk serangan serangga di kamar mandi, tidak ada alat pelindung diri yang harus digunakan. Namun disarankan untuk menyediakan kotak P3K untuk mengolesi kulit agar tidak gatal. Potensi bahaya yang keempat ada kimia, cairan pembersih lantai. Cairan pada pembersih lantai dapat mengakibatkan iritasi kulit dan juga dapat mengiritasi mata jika terciprat. Pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Pada umumnya, cairan pembersih lantai diciptakan untuk membersihkan kerak pada kamar mandi. Bisa kita bayangkan betapa kerasnya kandungan bahan kimia pada cairan pembersih lantai. Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan cairan pembersih lantai kontak langsung dengan kulit. Yang kedua, substitusi. Menggunakan brush portable elektrik. Dengan menggunakan alat ini, pekerja tidak kontak langsung dengan cairan pembersih lantai. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika alat dirasa mahal, pekerja dapat menggunakan botol agar tidak kontak langsung dengan kulit pekerja. Yang keempat, administrasi. Memberikan edukasi kepada pekerja tentang bahaya cairan pembersih lantai dan bagaimana cara penanganannya. Yang kelima, alat pelindung diri. Untuk menghindari kontak langsung dengan cairan pembersih lantai, pekerja wajib memakai sepatu boots berbahan karet dan sarung tangan berbahan karet. Penggunaan kacamata juga diterapkan untuk menghindari cairan masuk ke dalam mata. Potensi bahaya yang kelima ada ergonomi. Posisi bekerja yang jongkok sangat tidak dianjurkan. Resikonya, bekerja dengan jongkok terlalu lama dapat mengakibatkan nyeri tulang belakang dan cedera pada lutut. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan posisi kerja jongkok karena dapat mengakibatkan nyeri tulang belakang dan cedera pada lutut. Yang kedua, substitusi. Menggunakan brush portable elektrik. Dengan menggunakan alat ini, pekerja tidak perlu lagi jongkok dalam bekerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika pekerja belum memiliki alat brush portable elektrik, setidaknya pekerja menggunakan korset dan melindungi lutut. Yang keempat, administrasi. Mengedukasi pekerja tentang bahaya bekerja dengan posisi jongkok terlalu lama. Yang kelima, alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri yang spesifik untuk dikenakan, namun ketika pekerja masih melakukan pekerjaan dengan jongkok, disarankan untuk memakai korset dan pelindung lutut. Potensi bahaya yang keenam ada psikologi, posisi pekerja yang jongkok dan dalam ruangan yang sempit. Resikonya, ruangan yang sempit dan posisi bekerja yang jongkok dapat membuat pekerja jenuh dalam bekerja. Penanganan resikonya, yang pertama, eliminasi. Menghilangkan posisi kerja jongkok agar pekerja tidak jenuh. Yang kedua, substitusi. Menggunakan brush portable elektrik. Dengan menggunakan alat ini, pekerja tidak perlu lagi jongkok dalam bekerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Untuk menghindari kejenuhan, pekerja selain mengganti alat dapat dilakukan rolling atau bergantian dengan pekerja lainnya. Yang keempat, administrasi. Mengedukasi pekerja bahwa terdapat bahaya psikologi pada pekerjaan membersihkan kamar mandi. Yang kelima, alat pelindung diri.
Tidak ada alat pelindung diri yang spesifik digunakan pada pekerjaan ini. Aktivitas yang ketiga, menyapu. Resiko bahaya mekanik, pegangan sapu yang tidak ada lapisannya. Resikonya, tangan pekerja dapat terkena serpihan kayu yang menancap pada kulit. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada mekanik. Menghilangkan pegangan pada sapu namun tidak mungkin, karena jika pegangan pada sapu dihilangkan, akan mempersulit pekerja dalam bekerja. Yang kedua, substitusi. Mengganti sapu dengan vacuum cleaner. Yang ketiga, modifikasi engineering. Selain menggunakan vacuum cleaner, pekerja juga dapat melapisi pegangan sapu dengan silikon untuk melindungi tangan pekerja. Yang keempat, administrasi. Memberitahu pekerja bahwa menggunakan sapu dengan pegangan kayu dapat menyebabkan tangan terselip serpihan kayu. Yang kelima, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan. Untuk potensi bahaya yang kedua ada fisika. Memiliki resiko yaitu minimnya cahaya dapat mengganggu penglihatan pekerja dalam bekerja. Pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, menghilangkan kegiatan menyapu karena ruangan minim cahaya. Namun menyapu dilaksanakan untuk menjaga kebersihan penghuni rumah. Yang kedua, substitusi. Memasang lampu untuk menambah penerangan agar pekerja bekerja dengan nyaman. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuka semua pintu dan jendela untuk menambah pencahayaan. Yang keempat, administrasi. Membuat pekerja nyaman dalam bekerja dan tidak terkendala oleh cahaya. Yang kelima, alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri yang khusus digunakan pada hazard fisika ini. Potensi bahaya yang ketiga ada biologi, yaitu bakteri pada debu. Bakteri pada debu dapat mengakibatkan gangguan pernafasan jika terhidup oleh pekerja. Pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, menghilangkan bakteri dan debu namun tidak dapat dihilangkan karena merupakan hazard alami. Kedua, substitusi, mengganti sapu dengan robot vacuum cleaner. Dengan menggunakan alat ini, pekerja tidak perlu bersentuhan langsung dengan debu. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika robot vacuum cleaner dirasa mahal, pekerja harus lebih sering untuk membersihkan ruangan agar tidak meninggalkan banyak debu. Yang keempat, administrasi. Membantu pekerja agar tidak terlalu menghirup debu saat bekerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dari debu. Potensi bahaya yang keempat ada kimia, yaitu partikel debu. Partikel-partikel debu yang berterbangan dapat mengakibatkan iritasi pada mata dan masalah pada saluran pernafasan seperti asma. Pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Meminimalisir partikel debu yang ada agar tidak mengganggu kesehatan pekerja, namun tidak dapat dihindari, karena partikel debu selalu ada pada saat proses pembersihan lantai. Yang kedua, substitusi. Mengganti sapu dengan robot vacuum cleaner. Dengan menggunakan alat ini, pekerja terhindar dari partikel debu yang menyebabkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Jika robot vacuum cleaner dirasa mahal, pekerja harus lebih sering untuk membersihkan ruangan agar tidak meninggalkan banyak debu. Yang keempat, administrasi. Membantu pekerja untuk mencegah partikel debu masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat digunakan pada hazard ini adalah masker. Kemudian, potensi bahaya yang kelima ada ergonomi, yaitu sikap bekerja yang membungkuk. Resikonya, posisi bekerja dengan membungkuk dapat mengakibatkan nyeri tulang belakang. Pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan posisi membungkuk pada pekerja karena jika terlalu lama membungkuk dapat mengakibatkan nyeri tulang belakang. Yang kedua, substitusi. Mengganti sapu dengan robot vacuum cleaner. Dengan menggunakan alat ini, pekerja tidak perlu bekerja dengan membungkuk. Yang ketiga, modifikasi engineering.
Mengganti sapu dengan pegangan yang lebih panjang agar nyaman ketika dipakai. Yang keempat, administrasi. Membantu pekerja untuk menemukan cara agar tidak mengalami nyeri tulang belakang. Yang kelima, alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri yang khusus disarankan pada resiko bahaya ergonomi. Potensi bahaya yang ketujuh ada psikologi. Mengalami tekanan karena partikel debu yang berterbangan. Resikonya, partikel debu yang berterbangan membuat pekerja tidak nyaman karena mengganggu pernafasan dan penglihatan. Pengendalian resikonya yang pertama, menghilangkan partikel debu agar tidak mengganggu pernafasan dan penglihatan. Yang kedua, substitusi. Mengganti sapu dengan robot vacuum cleaner. Dengan menggunakan alat ini, pekerja tidak akan terganggu penglihatan dan pernafasannya. Kemudian yang ketiga, modifikasi engineering. Jika robot vacuum cleaner dirasa mahal, pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan cara bergantian dengan pekerja lainnya untuk mengurangi tekanan dalam bekerja. Yang keempat, administrasi. Membantu pekerja agar tidak tertekan dalam bekerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat digunakan pada pekerjaan ini adalah masker.